respect terhadap edit yang dimiliki oleh Lemon di sini Yes. untuk gara depannya. Dan bahkan itu sisi yang dimiliki sama Edit itu benar-benar menyulitkan tim fight yang dibuka oleh Gigsled nantinya. Tapi sesuai yang tadi Oji bilang, mereka udah ambil Valentina dari Gigsled. Mereka ban Faramisnya dari RRQ, menurut aku pintar. Karena masih ada gold laner Kadera dengan Valentina dan dia akan mengamankan Faramis tetap untuk seorang Aboy. Betul, Itu bakal timpang banget tim fightnya. itu 5 step up yang mungkin udah bakal dihindari sama RRQ karena mereka tahu seberapa panjang tim fight yang bisa dibawa sama Gigsled kalau mereka bawa Faramis dan juga Valentina. Sebenarnya aku sih suka permainan di mana kalau seberang itu pick aja, berarti ini akan bermain ambus dan dia ambil Kara Kufra, hero yang checking ambus. Iya, Nah, ini dari counter sebenarnya. Itu perlawanan cukup maksimal dan sedangkan di sisi dari gold lane-nya mereka akan mengamankan Brody terlebih dahulu. Lapu-lapu untuk Lemon. Kita inget tuh lapu-lapu Lemon tuh. Dengan lapu-lapunya dan Jana Kitty akan bermain dengan Lancelot yang mungkin baru happening sekarang. Padahal dulu kalau saya pakai Lancelot ya pasti dimarahin sama Profesor KB. Iya. Loh, karena saya kan gak facing. Bener Saya juga. retri juga gak bener. Gak apa-apa Ji. Emang terkadang tuh semua butuh waktu ya. Enggak juga. Oke juga. Karena walaupun sampai sekarang saya tetap gak jago. Oh gitu ya. Udah waktunya udah banyak loh. Agak menyesal ya saya ngomongnya. Tapi ya tentunya dengan Lancelot yang kita tahu sekarang udah build different banget. Menuju ke arah defensif ini tentunya akan dimanfaatkan oleh Gigsled untuk sagi seri early-nya. Tapi audience prediction 13% masih dipegang oleh Slade sendiri. Sementara dari RRQ mereka mendominasi dari segi prediction 87% oleh RRQ Kingdom. Alright, kali ini kita lihat Kingdom mendominasi dari audience prediction. So, fans dari Geek juga bisa langsung menuju ke arah MPL ID official Instagram kita untuk memvoting juga. Betul. Selama berseason-season, Gigsled kali ini belum bisa mematahkan dominasi dari tim RRQ. Apakah mereka mampu mematahkannya kali ini atau bahkan tim RRQ akan tetap mendominasi MPL Arena? Mana sabut tangannya? Let's go to the land of down. Oke, kalau kita ngelihat dari segi draft sebenarnya untuk EXP Lane ini masih sama-sama kuat. Dari Lapu-Lapu sendiri, untuk Lemon dan juga Arlot yang memegang ke arah, yang dipegang oleh seorang Luke di sini. Tapi kayaknya mereka bakal coba untuk main clear cepat aja dan poke damage yang akan dibuka oleh kedua EXP Lane. Sementara di area mid-nya tentunya pergerakan dari kedua mid dan juga romer ini akan penting banget. Nge-clear lebih cepat tentunya dari Rainbow dan juga seorang Aboy. Jadi bakal coba untuk memberikan pressure di area golden ya, karena kalau masalah XP sepertinya masih bisa untuk dilepas dari kedua belah tim. Tinggal gimana caranya Skylar ini lebih memainkan gimana caranya poke damage ke arah seorang Kadera. Oke, melihat ada pergerakan dari seorang Rainbow yang agak sedikit tidak terlalu cepat menuju ke arah EXP lanernya. Ini mungkin akan ada rotasi yang tidak terlalu memaksimalkan EXP lane. Jadi mungkin Lemon akan digunakan untuk hero yang sustain, bertahan di laning, yang penting jangan ditumbang sama sekali. Tapi lihat di arah bottom lane, Finn akan coba ganggu sedikit demi sedikit. Cuma masalah utama yang harus mereka perhatikan adalah dengan adanya ketertinggalan dari segi clear minion di area EXP lane, mungkin saja RRQ akan sedikit terlambat untuk menuju ke arah turtle yang pertama. Dan sebenarnya ya dengan ngebawa Valentina dan juga Kaja, ini kan mungkin potensi dari seorang Valentina untuk nge-clear kan bakal lebih cepat ya. Dengan ada ultimate yang mungkin nanti harus ditunggu oleh Aboy. Tapi yang kita tahu KJ ini kan memang butuh waktu untuk dapatin Divine Judgment-nya. Jadi mau gak mau ini bakal ada pressure yang diberikan sama Finn. Karena dia cuma butuh bouncing ball aja sebenarnya untuk ngepok ke arah seorang Baleski. Oh lihat Lemon melepaskan laningnya untuk berhasil mendapatkan level 4 untuk seorang Rainbow itu sendiri. Tapi Lemon versus everybody berani ke sempat. First blood masih didapatkan oleh Luka. Di sisi sebaliknya Pedestre mencoba mendapatkan satu. Retribution is on point. Tapi Tyrese berhasil mendapat dua pemain dari tim Gigsled. Mencoba untuk membalikan kembali ke kanan tapi Gigsled berhasil mendapatkan first blood plus turtle. It's okay. Itu udah the best thing yang mereka bisa lakukan dan bahkan menurut aku pribadi Gigsled lebih cuan kali ini dibandingkan tim RRQ. Oh Luke, jangan sampai terperangkap. Lemon berada di garis top lane. Berhasil mendapatkan satu poin lagi untuk seorang Albert. Mendominasi permainan dari tim RRQ. Membalikan keadaan yang tadinya diuntungkan Gigsled. Sayang Momochan. Tipis aja sih. Jadi sekarang dibalikan kembali keadaannya. Iya, dengan dua pemain yang tumbang ditukarkan dengan satu buah objektif turtle by Samsung yang sudah diamankan oleh Gigsled di sini. Dan tadi agak sedikit memaksakan memang dari Luke karena meskipun tadi Lemonnya sempat tumbang, tapi ingat ini baru awal, ini baru 2 menit pertama. Dan ini menjadi kerugian yang gak banyak banget sebenarnya untuk RRQ. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk
siap-siap nih. Ada kedatangan limited edition dari UBS Gold Merchandise Collection XMPL season yang ke-11. Dan yang pasti kalian bisa cek di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce favorit kalian. Langsung aja keywordnya UBS Lifestyle. Dan menurut aku, untuk sekarang posisi dari Geeksled, mereka punya power untuk bisa melumat Finn. Jadi kalau Finn yang mau dihajar, ya seperti ini. Langsung dilumat, it's okay, no problem. Karena Finn akan mengeluarkan sword skill dari flickernya, terroristnya. Dan ketika power itu tidak ada checking boost untuk seorang Albert. Tidak ada garansi untuk Albert bisa berhasil selamat ketika dia masuki sebuah boost. Mungkin itu satu win condition yang bisa diselamatkan oleh Geeksled. Karena posisinya itu pernah terjadi. Dan kali ini lihat ketika boost tidak terdeteksi oleh seorang Finn. Albert berada di garis depan seorang diri. Mencoba untuk mendapatkan seorang Apoy. Apoy bakal menggunakan flickernya. Pasukan dari Geeksled. Albert mencoba di take down tapi Albert terlalu tebal. One last hit. Almost is never enough. Gagal untuk bisa menumbangkan seorang Albert di sisi sebaliknya Geeksled. Di bottom lane, Skylar versus everybody. Skylar can't do it. Skylar still survive in the bottom lane. Gila, itu ditarik ulur sama Skylar. Dia tahu Baloyski demen banget untuk ngambil satu resiko yang sebenarnya itu pedang bermata dua untuk Baloyski dan benar-benar dimainin sama Skylar. Tapi pasifnya sayang sekali gak berhasil mendapatkan satu point kill. Lemon ditumbangin, posisinya sangat mal. Albert bakal coba menjadi poin pertama. Retributionnya sangat baik. Pergantian Retribution 1 untuk 1 turtle kali ini membuat tidak ada perfect turtle di game yang pertama. Geeksled mendobrak backline dari tim RRQ. Alasan River Jasper, Finn ditumbangin dan Chana KT berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Membuat tim RRQ kali ini mereka kehilangan satu buah objektif penting yang setidaknya. Oh, KB versus everybody kali ini. Geeksled berhasil diprediksi oleh Profesor KB sebagai pemenang untuk di game yang pertama. Mungkin dengan keagresifan dari Geeksled seperti tadi ya di objektif Turtle yang sebenarnya udah sempat diamankan oleh RRQ. Tapi ketika pemain-pemain dari Geeksled mereka tahu udah nggak banyak resource skill yang dimiliki oleh RRQ. Rainbow udah keluarin Feather Ice Strike, Albert udah kelihatan low banget di depan dan Finn juga udah nggak punya Tyrant Defense. Tapi kali ini jadi Kitty. Oh, Rainbow gagal meng-outplay, kill spree dapatkan. Dan bahkan Chana Kitty dengan sangat baik berhasil mendapatkan Rainbow. Tapi untungnya Rainbow punya trigger disiplin tidak mendapatkan tidak dipencet purify-nya. Karena masih ada teamfight selanjutnya. Sedangkan di sisi selanjutnya Luke bisa dibilang Lemon harus berpikir dua kali sebelum melakukan solo pick off terhadap Luke. Luke too strong kali ini di arah top lane. Dan membuat Lemon mungkin akan bisa punya win kondisi di arah teamfight dan itemnya kali ini Momochan silakan. Kalau kita lihat memang Lemon masih butuh item ya dengan tumbangnya 2 kali. Dia masih yang butuh yang namanya satu buah Bloodslot X pastinya untuk regen dia. Dan karena dia ngebawa Festival of Blood juga, jadi masih butuh waktu dari seorang Lemon di sini. Dia masih butuh item defensif juga. Sehingga mungkin Lemon pasti akan tumbang di skirmish yang dibuka oleh Geeksled dan bahkan teamfight di area objektifnya. Sementara kalau kita ngeliat dari kedua mid laner sama-sama udah punya Lightning Truncheon dan gimana nanti mereka bisa dapetin dengan adanya Clock of Destiny. Predict Town yang gagal dapatkan Albert tapi lihat Lemon menjadi satu buah flicker. Professor dikeluarkan, Willan Trend, Chana Kitty gak berhasil survive. Lemon dapetin satu buah poin tapi Albert terperang di depan sana tidak bisa menembari Albert too strong. Kadera memberikan pressure sedikit tapi Lampet save the day. Finn berhasil memberikan surprise attack. Apoy ternyata terbaiting. Sedangkan Skylar di arah bottom lane dia bebas banget dapetin satu buat turret. Sebenarnya tim fight yang udah bagus dari Geeksled. Tapi mungkin Geeksled miskalkulate dari damage-nya yang ternyata buat lubangin seorang Albert itu gak cukup. Dan mereka masih butuh waktu sampai menit ke-12 agar Kadera bisa bebas untuk melumat Albert. Dan lihat Kadera di arah top lane kali ini masih bisa bertahan. Kadera nggak boleh muncul di map. Kadera cuma bisa clear. Kadera ambil jungle dari seorang Jana Kitty. Gak apa-apa. Karena udah di atas menit 5. Jana ini mungkin jungle-jungle juga bisa dimakan sama Kadera. Karena tombak yang sangat tajam ada di tangan Kadera. Harus benar-benar diasah Momochan. Dan apalagi kita tahu ya Jana Kitty di sini. Kalau meskipun dia nge-build ke arah item defensif. Tapi ingat ini adalah masih asalnya yang cukup tipis aku bisa bilang. Dia dengan kena sisi yang dimiliki sama RRQ aja. Kayak tadi kita udah ngeliat sinkron dari skill yang dimiliki oleh RRQ ketika masuk Albertnya dengan satu buah ultimate. Ini masih bisa di follow up sama seorang Finn.
Oke, tapi lihat di depan sana, Tyrants on point. Albert tergeser, pasukan Kingslet. Mereka kehilangan 2 playernya. Aboy versus everybody. Bersama dengan Paluski, gak berhasil memporak-porandakan tim Ararkyo. Aboy harus mundur ke arah belakang. Aboy belum memiliki damage. Jangan sampai turn depan memori memecahkan seluruh ingatan dari seorang Aboy. Pasukan Kingslet, mereka harus lebih sering melakukan checking boost. Karena Finn adalah hero yang dia gunakan sekarang. Hero yang checking boost, surprise attack, dan walaupun Purify Gaming didapatkan oleh seorang Kadera, tapi apakah Aboy? Apakah kita lihat Jana Kitty punya Purify? Tidak. Enggak. Tidak, dan Airborne itu punya waktu yang cukup panjang loh sekarang. Iya, dan kalau kita ngeliat item by Dunia Games yang sejauh ini di menit ke-9, memang sekarang Skylar mereka dia udah memegang gold yang cukup tinggi dibandingkan oleh seorang Kadera. Golden Staff baru dijadikan oleh seorang Kadera. Sementara dari Skylar ini udah punya penetration. 2 item penetration dari Fury Hammer dan juga Malefic Roar. Sementara fisikalnya akan lebih besar lagi dengan adanya 1 buah Blade of Despair. Ini yang membuat sebenarnya Skylar ketika dia dapetin free positioning sebenarnya ini udah enak banget eventnya buat Ararkyo. Apalagi garda depannya ini tebel-tebel. Ada Finn, Lemon dan juga ada Albert. Sisi yang cukup. Ya sisi cukup, tapi mereka dari pasukan dari Ararkyo harus juga berpikiran kalau jangan sampai pick over gaming yang dilakukan oleh pasukan dari Geekslight ini bisa menumbangkan pasukan Ararkyo satu persatu. Masalahnya ya Ji, Geekslight ini mereka nggak punya satu roamer yang benar-benar pure tanker di area depan. No, Phantom Execution. Satu buah puncher mencoba dimainkan oleh seorang Kitty. Retribution is on point. Gagal mendapatkan. Dan lihat Lemon versus everybody. Di arah top lane mencoba dilumat. Damage yang diberikan terlalu sakit. Tapi di arah belakang Albert meng-cutting. Sandwich Gaming mencoba dimainkan oleh arah pasukan dari Ararkyo. Tapi bahkan di sisi sebaliknya Ararkyo kehilangan satu playernya. Jana KT fokus ke arah Rainbow. Rainbow masih bisa mundur ke arah belakang. Skylar is coming. Dan ternyata Tournament Memory berhasil menumpahkan 2 point kill. Double kill from Skylar. Dan bahkan dia nggak tumbang untuk yang kedua kalinya. Meskipun tadi flicker sudah dibuka oleh seorang Luke. Untuk mengincar ke arah orang Skylar dan bahkan Wind of Nature langsung diselesaikan oleh Skylar. Masih respect dengan physical damage yang dimiliki oleh Geekslight. Rainbow tadi ngelihat Finn ini pasti bakal tumbang di tangan Jana Cutie. Jadi dia lebih mengcover ke arah seorang Albert. Sehingga ya udah Finn-nya dilepas begitu saja. Tapi dia tahu Skylar ini lagi rotasi. Tips and trick yang pernah saya sebutkan pas aku nge-cast pertama kali sama kamu di hari pertama. Follow up apapun yang Lemon lakukan terjadi dan ternyata berhasil mendapatkan kemenangan. Dan buat kalian semua di rumah ingat, dapatkan kuota hingga 3 GB setiap pembelian item voucher Mobile Legends paket Telkomsel di Dunia Games. Jangan lupa dapat bonus ini loh. Jadi scan langsung aja di bawah sini guys. Sekarang kuncinya Ararkyo ya gitu ya, yang Oji bilang. Follow up apa yang Lemon buka. Di week yang pertama aku sempat ngomong itu karena itu sempat terjadi di season-season sebelumnya. Dan sekarang Geekslight punya power of pick over. Gila. Dan bahkan Skylar tuh belum tumbang sama sekali. 9.500 dipegang sama Skylar. Dan itemnya kali ini kita bisa bilang dia punya satu physical defense yaitu Stalak Blade. Masalahnya kalau nanti udah ada Wind of Nature untuk seorang Kadera. Ini powernya Skylar. Mungkin tidak akan turun, tapi Skylar nggak bisa men-solo pick off dia. Dan bahkan Skylar dengan Wind of Nature-nya itu masih bisa ditemu sama Kari. Malah aku bilang dia mungkin jangan terlalu berfokus sama Kari. Benar, jadi bisa kita asumsikan kalau powernya Skylar ini ketika nanti ada Wind of Nature dari Kadera mungkin akan sedikit menurun. Kita bilang nggak hilang, tapi menurun mungkin karena tidak bisa solo pick off. Mungkin targetingnya bisa harus lebih difokuskan. Dan semakin lama nanti late game, Kadera yang bakal lebih berkuasa. Dan kalau melihat dari hitmap, ini rotasi dari seorang Albert. Dia bermain agak cukup objektif dan tidak offside. Kalau kamu lihat, dia cuma muncul. Sampai ini ya? Iya, dia muncul cuma sampai di depan sini. Berarti tandanya di arah bottom lane itu laningnya dimenangkan. Maka dia coba berani ke arah sana. Karena dia tahu lawannya ini adalah Kari. Sama pertukaran dengan adanya jungle dari jungle dia di atas purple itu dimakan. Jadi mau nggak mau ditukar. Iya, dia harus main ke arah gold lane, dia coba poke ke arah Kadera. Dan 5 menit. Kita tahu Karinya ini pasif yang true damage-nya ini bisa melumat tanker-tanker di area depannya. Betul, dan 5 menit yang bisa kita bilang belum cukup untuk numbangin Albert. Iya, tentu aja. Karena kita tahu seberapa kuat Fredrin di sini. Salah satu hero yang cukup sustain untuk dari segi skirmish dan juga team fight. Dan terbukti dari adanya ini network yang lagi diungguli oleh Ararkyo sebesar 6.000 sejauh ini 13 menit sudah berjalan. Memang Geekslight mereka punya Kadera, tapi mereka nggak punya satu badan yang benar-benar tebal banget. Lihat, Jana Cutie aja udah mulai dipok sama Skylar. Jadi mau ngomong inisiasinya dari Balois ini harus on point banget sih. Tapi masalah utamanya Jana Cutie
terpoking sedikit demi sedikit mencoba didapatkan. Satu buah point kill, Jana Kitty still survive. Dan apakah berhasil mendapatkan rank Wow. Jana Kitty! Oh my god! Gila. Jana save the day for Kingsland! Pasukan RRQ mereka memaksa team fight. Aboy gak bisa bertahan hidup di garis depan. Lemon, immortality telah didapatkan. Walaupun Jana berhasil membuat nafas yang lebih segar. Nafas tambahan untuk Kingsland. Tapi nampaknya Kingsland harus merelakan kalau Lord ini hanya sebatas Lord giveaway. Iya, tapi itu aku suka dari Gixlet adalah mereka pede tentunya dengan retribution Jana. yang dimiliki oleh Jana. Jana. Dia tahu dia dipuk habis-habisan sama Skylar, sama Rainbow. Tapi dia tahu ketika dia punya satu puncur ke area Lord, langsung retribution on point. Dan bahkan RQ kali ini mereka coba dibalikin keadaannya. Terlepas Memory! Skylar! Mega kill! Dan bahkan double kill didapatkan oleh pasukan RRQ. Gixlet mereka kehilangan 3 playernya. Ini bencana. Wow. Pasukan RRQ mundur ke arah depan. Skylar ditumbangkan. Shutdown didapatkan. Luka versus everybody. Luka can you do it? Dan Luka berhasil membuat pasukan RRQ mundur. Dan bahkan best turret pasukan Gixlet tidak ada yang pecah sama sekali. What a player from Luka. Tapi itu at least yang bisa dilakukan oleh Luke sejauh ini karena mereka tahu dominasi yang dibawa oleh RRQ sejauh 14 menit berjalan ini. Mereka ujung tombaknya itu di Skylar. Mereka harus pick off Skylar ya. Dan kalau kita ngelihat dari item in-game by Dunia Games di menit kita yang ke-15 dengan adanya players gold by UBS tadi dari seorang Skylar, dia mendominasi dari segi itemnya dan bahkan dia bikin satu ke arah Coruscant Strike di sini yang bakal ngebuat pemain-pemain dari RRQ ini sebenarnya mereka punya damage yang cukup. Cuma tinggal dari Hunter Strike di mana dari depannya tadi udah dijaga sama Lemon sama Albert. Itu sisi yang cukup sebenarnya untuk menghalau seorang Kadera yang sebenarnya ini memang jadi prioritas untuk RRQ. Cuma Skylar nggak akan bisa 1v1 dengan Kadera karena dengan adanya satu buah Wind of Nature di tangan seorang Kadera. Jadi mau nggak mau di sini Skylar akan menjadi eksekutornya aja. Bahkan mungkin Lemon yang harus memberikan pokes damage besar-besaran ke arah seorang Kadera karena cuma dia yang bisa loncat ke arah backline. Oh, dibalaskan dendamnya kali ini. Albert tercuri Lordnya, tapi ternyata nggak sampai di situ. Dia masih punya menyimpan dendam dan akhirnya diambil kembali purple buff-nya Momochan. Iya, ini sekarang tinggal mainin momentum untuk Gixlet. Dengan perbedaan network 6.000 tadi sekarang udah mulai dicicil kembali oleh Gixlet. Mulai sedikit perlahan dikejar oleh pemain-pemain dari Gixlet. Tapi kalau sampai Baloeski Divine Judgment-nya ini nggak on point. Kalau dia narik ke arah Finn atau dia naik ke arah Albert ini bakal sayang banget. Mau ngomong dia harus pakai flickernya, dicari satu pemain yang entah mungkin itu bisa di pick off ke arah Rainbow atau Skylar. Ya atau mungkin yang bisa dibilang menunggu momentumnya di mana. Dua pemain itu lagi split push. Ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Baloeski. Tapi kita tahu RRQ, mereka udah memegang kontrol dari semua mapnya. Mereka nggak akan mungkin bisa kecuali Lemon sendirian. Judgment for Lemon. Brave Fighters ke arah belakang membuat Lemon masih bertahan hidup. Immortality-nya pecah. Apakah seluruh source skill yang dikeluarkan terhadap Lemon mampu dimanfaatkan oleh seorang Albert? Karena Finn di garis depan terpoking damage dengan sangat sakit. Aboy memberikan Federal Strike, membuat perimeter. Tidak ada bisa membuat masuk pasukan Gixlet kali ini. No Divine Judgment, tapi lihat Finn! Terrorist is on point! Jana Kitty still survive. Jana Kitty get the coin. Sayang sekali terdapat memory. Membuat Jana Kitty kehilangan ingatannya. Gixlet dalam bottom lane kehilangan Kadera. Kehilangan Jana Kitty. Kehilangan Luka. Bahkan Lord diamankan RRQ. Ini bencana untuk tim Gixlet. Divine Judgment is hard point from Skylar. Skylar still survive. Damage tambahan. Torn apart. Memory. Again. Skylar membuat wipe out kali ini. Nampaknya Aboy masih bertahan. Lord belum masuk, masih terlalu jauh Momochan. Tapi Albert tidak akan membuat seorang Aboy bertahan di depan sana. Endgame dan Raja dari Skala Raja akan mengamankan game yang pertama kali ini. Oke, tapi masih coba ditahan dan bahkan Lordnya udah mulai masuk. No. Belum cukup ternyata Momochan. Sayang sekali tidak fokus ke arah base-nya. Iya. Apa yang terjadi Momochan? Mungkin bisa dibilang dengan adanya timing dari minion yang keluar juga dari Gixlet ini yang membuat pemain dari RRQ mereka masih bisa ditahan dan posisi dari Jana Kitty yang udah mulai spawn juga
Sehingga pemain-pemain dari Geekset mereka masih punya timing yang tepat. Sayangnya memang tidak terlalu berfokus untuk mendapatkan turret base-nya karena minion itu masih berjalan dari area mid bersama dengan Lord. Jadi sementara masih ada turret base ini buat Geekset tentunya nggak akan mudah untuk RRQ. Kalau kita ngeliat instant replay by Samsung Galaxy yang dimana RRQ tahu banget potensi dari Janna QT untuk mencet retribution-nya ini benar-benar bisa membuat RRQ hilang momentum. Sehingga mau nggak mau RRQ mereka harus tumbangin Janna QT-nya, paksain team fight-nya, ngelihat Kadera yang bisa dicicil, langsung dikejar begitu saja. Dan sayangnya RRQ mereka nggak bisa untuk menuntaskan game ini dengan cukup mudah karena Geekslate. Mereka punya waktu yang banyak untuk spawn. Dan tapi ini udah memasuki menit yang ke-18. 6.000 masih dipegang oleh RRQ. Tapi semakin ke arah late game ini udah ngomongin gimana momentum dari Geekslate bisa ngubah keadaan untuk Geekslate sendiri. Karena RRQ tentunya Skylar yang udah terpick off 2 kali. Tapi masalahnya itu terlalu memaksakan sedikit ketika mereka mau coba untuk melakukan endgame ke area base-nya. Oke, Albert versus Janna dan ini hero statik ya Momo-chan. Dengan item yang sekarang ini udah di menit 19 tentunya dia makin tanky lagi. Dengan ada Blade Armor yang kita tahu ini physical damage-nya akan bahkan ditelan oleh Albert sendiri. Sementara ada Antiquiras jadi lebih respect dengan physical damage yang dimiliki oleh Geekslate. Dan kita tahu dengan magical defense juga bersama dengan HP tambahan dari Guardian Helmet yang membuat Albert tentunya semakin tebal lagi, semakin tanky. Dan bahkan oh my god, team fight terjadi kembali di sisi arah mid lane. Mundur ke arah belakang, Lemon tercatat, terus dapatkan. Janna KT still survive again. Dapatkan pin ditumbang 2 player. Pasukan Geekslate. Mereka kehilangan seorang Aboy. Skylar masih mau lebih. Walasin, Kadera. Dan bahkan di sisi depan Skylar terlalu offside. Tidak bisa diselamatkan kembali. Skylar mau coba di shutdown. Tapi di sebaliknya Toro Part Memory gagal membuat seorang Luka menemukan seorang Skylar. Di sisi sebaliknya Rainbow mencoba untuk menggocek dengan Ferry. Ferry masih bisa terbang dengan power team fight yang sangat keras dari Geekslate. Dan bahkan di sisi sebaliknya Baloyski, what are you doing? Baloyski tidak boleh terlalu dive in. Poking damage yang dilakukan juga tidak boleh terlalu banyak. Sword skill yang cukup dikeluarkan untuk seorang Lemon sekarang, tandanya Lemon udah harus tahu power dari Geekslate sudah besar. Udah berbeda dengan sebelumnya. Kadera udah memiliki power yang cukup tinggi, Momo-chan. Sekarang di menit ke-20, sekarang Kadera udah mulai berasa nih dari segi damage-nya. Dan bahkan Lemon pun sudah mulai bisa untuk dirontokkan. Dari segi item defensive yang dimiliki oleh seorang Lemon. Gak akan mudah untuk Lemon setidaknya ngebuka reverse fighter. Kecuali dia bisa langsung melakukan stun ke arah seorang Kadera. Dan di follow up oleh teman-teman dari RRQ. Ini saatnya untuk RRQ mungkin seperti yang Oji bilang. Apa yang Lemon buka coba untuk follow up. Dan Finn. Tyrant telah dikeluarkan bersama dengan Rainbow. Feather Airstrike, Janna KT. Fokus ke arah seorang Skylar. Apoy mencoba untuk mendapatkan Rainbow. Tapi Feather Airstrike terlalu jauh. Janna KT. Immortality-nya pecah. Tapi Janna KT gak bisa bertahan. Retribution yang gagal dapatkan. Untung ada Rainbow. Tapi di sisi sebaliknya, pasukan dari Geekslate mencoba untuk mundur perlahan sedikit demi sedikit. Tertinggal Luke dengan cepat, tidak ada yang bisa menemani. Luke seorang diri, Luke yang kurasakan. Tak bisa bertahan. No, outplay from Luke. Outplay from Luke, kali ini mencoba mendapatkan satu poin ke defense judgment. Skylar gagal dan Shutdown mencoba untuk bertahan sendiri di arah home lane. Geekslate sedikit demi sedikit mencoba untuk melakukan sedikit sustain team fight. Pasukan dari Geekslate mereka terbeti dengan team fight yang dimiliki dari tim RRQ. Sedangkan di arah tengah sana, Lot bergerak dengan sangat bebas mencoba untuk menembus pasukan dari Geekslate. Apakah pasukan dari RRQ ini memaksakan Albert versus everybody? Can you do it? Harusnya nggak bisa sih Momo-chan. Ini kayaknya agak sulit sih. Dengan posisi Kadera sekarang udah memiliki item yang bisa melumat pemain-pemain dari RRQ. Jadi Lord yang sepertinya akan dilepas begitu saja oleh RRQ. Dan bagusnya Geekslate mereka bener-bener paksain team fight-nya tadi. Karena mereka tahu mereka nggak punya chance untuk melakukan kontes ke area Lord ketika Janna itu KT-nya tumbang. Bahkan Oke, ini dia Janna KT masih bisa mundur ke arah belakang dengan minion yang bergerak. Tapi Janna KT kali ini mereka udah harus lebih fokus. Rainbow bahkan kabur ke arah belakang menggunakan ferry-nya. What a play from Geekslate MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Dan sekarang potensi dari Geekslate untuk memenangkan match ini itu cukup besar. Dengan adanya Kadera yang sekarang sulit banget untuk dijangkau oleh pemain-pemain dari RRQ. Karena siapapun yang loncat, lihat Lemon aja diharas dan bahkan Lemon tumbang. Dan itu tinggal gimana caranya Luke bisa buying time sebanyak-banyaknya, kasih Kadera space. Dan sampai kita melihat Skylar udah ditarget berkali-kali oleh pemain-pemain dari Geekslate. Finn pun lihat, benar-benar semua item defensif yang dimiliki oleh RRQ sekarang udah bisa dicicil.
oleh Kadera dan bahkan ditumbangkan. Paling mahalnya adalah Geeksled bisa menahan sampai menit ke-22. Blade Armor. Dan difference gold kali ini udah tidak terlalu berarti untuk pasukan Geeksled. Karena mungkin cuma Baloyski lah yang harusnya tidak memiliki full item. Dan mungkin beberapa item yang bisa nambahin HP ya untuk seorang Finn juga di sini. Kita belum melihat adanya Guardian Helmet atau mungkin beberapa item yang bisa menambahkan HP dari seorang Finn. Karena kita tahu pasif dari Kadera ini kan memberikan true damage ya. Jadi mau sebanyak apapun item defense bakalan tetap tembus gitu loh. Dan ini yang ngebuat mungkin Kari sekarang itu benar-benar cukup populer apalagi dibawa ke arah late game. Menuju menit ke-24 Geeksled. Mereka punya chance yang besar untuk memenangkan game ini. Kalau RRQ dipaksa teamfightnya seperti tadi, Janna Kitty memang tumbang gak bisa untuk dapetin objektif Lordnya. Dan bahkan RRQ punya potensi yang besar untuk bisa dapetin objektif. Tapi masalahnya mereka gak bisa untuk numbangin Kadera. Janna Kitty dan juga Luke ini bakal buying time. Cukup banyak space create untuk seorang Kadera sehingga membuat Kadera yang benar-benar free di belakang. Sementara tulang punggung RRQ ini harus dari Skylar doang. Cuma Skylar yang bisa untuk menjadi eksekutor untuk RRQ setidaknya menumbangkan pemain-pemain dari Geeksled. Dan Rainbow apalagi kita tahu dia cuma punya Wings by Wings, dia bawa Purify, dia nggak punya banyak escape mechanism sehingga dia harus dapetin positioning yang baik banget. Oke, Baloyski, Council Gaming menghilang. Flicker didapatkan, no, tidak ada orang di sana. Council Gaming yang gagal membuat pasukan Geeksled mereka kekurangan daya teamfight. Tapi pasukan dari Geeksled mereka tidak akan kenal kendor dengan adanya perebutan dari objektif game yang mereka miliki. Pasukan Geeksled mereka mencoba untuk mencari di mana celah untuk mendapatkan lot yang selanjutnya. Dan satu hal Momo-chan, kalau kita tidak bisa mengadu retribution, jawabannya cuma satu. Kamu siap? Ganyang! Cuma ada satu jawaban kalau kita tidak ada keputusan untuk bisa mengadu retribution. Ganyang! Ini tinggal RRQ sebenarnya coba untuk ngelihat posisi dari Janna Kitty. Karena Janna Kitty ingat retributionnya benar-benar on point sekali. Dan bahkan Albert kehilangan banyak banget momentum untuk mendapatkan objektif floor-nya. Sehingga respect dari Albert kali ini dan bahkan RRQ sepertinya mau coba untuk paksain dalam mengambil satu pemain dari Geeksled. Tapi ingat Geeksled ini tim yang kalau dibawa ke arah late game mereka punya kedisiplinan yang luar biasa Geeksled. Geeksled jujur ini tim punya mental, punya individual skill, punya makro. Dan ini dia, tim fight telah terbuka. Ada Rainbow, Aboy, almost terpick up dan lihat. 1 point kill, Geeksled kehilangan satu playernya. Luka tidak boleh tertumbang, Lordnya terreset. Kumaha barudak, sikat. Mega kill berhasil didapatkan. Pasukan Geeksled berhasil membuat poin 4 versus 4. Bahkan Baloyski nggak bisa mendapatkan satu buah point kill tambahan di garis depan sana. Albert mencoba membalikan keadaannya, tahu dia berhasil dapetin 3. Tapi di sisi sebaliknya, Skylar Prehead dapetin satu buah point kill Luka. Janna Kitty versus everybody. Janna Kitty immortality-nya akan pecah dan tidak bisa diselamatkan oleh siapapun lagi. Janna Kitty, kamu harus pulang dan Finn membuat pasukan Geeksled kali ini gagal untuk pulang. Skylar mencoba untuk mundur ke arah belakang. Skylar ditumbangin. Kadera terperangkap. Tidak ada Kadera. Kadera tershutdown. Dan pasukan dari Geeksled mereka akan kehilangan seorang Baloyski-nya juga. Oh no. Janna Kitty seorang diri. Dan ini akan menjadi akhir untuk game yang pertama nampaknya. Looking for wipeout dan DCC Raja dari segala raja sudah berhasil mendapatkan game yang pertama. Wipe out. Meskipun melewati waktu yang cukup panjang, RRQ mereka bermain lebih respect sih, aku bisa bilang respect dari RRQ. Mereka tahu potensi dari Geeksled untuk memenangkan game ini cukup besar. Mereka paksa skirmishnya dan bahkan meskipun Skylar tumbang di akhir-akhir di tangan Janna Kitty, tapi lihat garda depannya begitu tebal dari Albert, dari Lemon, dan juga dari Finn. Udah gak banyak resource skill yang dimiliki oleh Geeksled, namun mereka benar-benar sudah berjuang membawa game ini hampir saja bisa diamankan oleh Geeksled. Tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Geeksled sudah bermain dengan luar biasa. Itu padahal menang posisinya 5 lawan 4 loh. Skating team fight yang luar biasa membuat pasukan dari Geeksled berhasil membalikkan keadaan dari 5 versus 4. 4 sama, 3 sama, tapi sayang 1000 sayang. Kadera terperangkap di garis depan. Kadera harus tershutdown. Iya. No Kadera, no party untuk pasukan dari Geeksled. Iya, karena satu-satunya mimpi dari Geeksled untuk memenangkan game ini hanya di tangan Kadera.
Meskipun Lancelot dari seorang Jana Cutie selalu memiliki retribution yang on point, tapi RRQ tahu akan hal tersebut. Mereka tahu siapa yang mereka harus tumbangkan.